pagi ini bersama kami yang bertugas, saya Leli Kara dan juga ada rekan saya Riki Seda sebagai operator studio. Dan pendengar RRI masih ada satu topik lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Zika endemis rabies pendengar ya. Seperti apa perkembangan informasi? Kita akan ngobrol dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sika Yohanes Emil Satriawan. Pak Yohanes, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat, salam tangguh, Bapak. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Bapak boleh update ya informasi data sudah berapa banyak kasus rabies yang terdata di Kabupaten Sika hingga saat ini, Bapak? Baik, selamat pagi buat para pendengar RRI IND sekalian. Untuk update perkembangan kasus gigitan HPR dalam hal ini ternak anjing dari Januari sampai dengan bulan Mei itu ada 18 kasus gigitan. 18 kasus gigitan. Ya, 18 kasus gigitan. Setelah dilakukan uji sampel otak ya, yang dikirim ke BB Denpasar, itu ada 10 yang terkonfirmasi positif. Ya, dan 1 orang meninggal dunia. Ya. Ini seberapa besar cakupan penyebaran penyakit rabies yang ada di Kabupaten Sika hingga saat ini, Bapak? Kalau mau kita katakan cakupan, ini kan masing-masing ini setiap rumah tangga ini kan pasti punya anjing. Nah, kita mau katakan rabies, ya kecuali, nah kami sekarang ini kan sementara melakukan vaksinasi nih. Tetapi untuk di Kabupaten Sika, untuk sementara kami lokalisir dulu untuk di 7 kecamatan. 7 kecamatan, ini kecamatan apa saja, Bapak? Kecamatan Kangae, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Mage Panda, Kecamatan Nita, dan Kecamatan Lela. Kenapa memilih 7 kecamatan ini untuk divaksinasi begitu? Karena di 7 kecamatan ini yang dari perjalanan dari waktu ke waktu, dari bulan-bulan kemarin, kasus-kasus gigitannya ini dari kecamatan ini. Lalu, mengapa kami harus melokalisir? Karena yang pertama tentu dari stok vaksin yang kami miliki, vaksin rabies ini. Kemarin ada bantuan vaksin dari Ditkeswan, Kementerian Pertanian, itu sebanyak 520 dosis. 2.520 dosis. Nah, ini tentunya masih sangat kurang ya. Untuk itu kami juga sudah bersurat untuk Ikatan Dokter Hewan Indonesia cabang Provinsi NTT ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya bisa terjawab. Ini selain bersurat, kami juga berkomunikasi langsung dengan pengurusnya. Dan ya, kemungkinan bisa dapat, dan mereka pun juga nanti akan langsung turun ke Sika untuk bersama-sama dengan tim vaksinator di Dinas Pertanian ini untuk sama-sama melakukan vaksinasi. Nah ini dibutuhkan berapa banyak lagi nih vaksin untuk Kabupaten Sika secara keseluruhan? Iya, dari populasi ternak anjing yang terdata, itu kurang lebih 55.000 ekor. 55.000 ekor. Iya. Ini yang terdata ini ya. Yang sudah divaksin? Yang sudah divaksin, kalau yang di bulan ini
Itu kemarin ada 851 dari 1000. Hmm. 1000 yang ini dari kecamatan, ini baru dari 2 kecamatan ini. Ya, itu dari kecamatan Kangai dan kecamatan Alok Timur nih. Okay. Ya, Alok Timur pun belum selesai karena hari ini masih ada masuk lagi di satu kelurahan. Dari 1000 itu yang tervaksin itu 851. Pasti ada pertanyaan, kok 1000 yang kenapa divaksin hanya 851? Kan gitu toh? Nah, itu karena ada beberapa persoalan. Yang pertama, ada yang ketika kita turun, saya kebetulan juga turun langsung bersama teman-teman ini. Ketika mau divaksin, mereka beralasan bahwa anjing ini mau dipotong untuk konsumsi. Ya. Lalu juga yang kami temui ada anjing yang bunting. Oh, kalau bunting tidak bisa divaksin begitu, Bapak? Iya, kalau bunting tidak bisa divaksin. Kalau mau paksakan sih bisa, tapi nanti anjingnya nanti keguguran. Seperti itu. Oke. Jadi ya. Ini adalah langkah antisipasi begitu, Bapak, ya, vaksinasi ini? Betul. Ini antisipasi. Dan langkah lainnya selain memberikan vaksinasi kalau langkah-langkah lainnya itu yang sudah kami lakukan bersama teman-teman yang di lapangan ini, petugas kesehatan itu selalu memberikan edukasi ini. Jadi terus itu juga ada himbauan dari bupati bagi peternak anjing supaya mengikat atau mengangkat. Terus jika ada gigitan, maka P3K-nya itu segera mencuci luka itu di air yang mengalir, cuci dengan sabun selama kurang lebih 15 menit. Sesudah itu dibawa ke puskesmas untuk dilakukan VAR. Seperti itu. Jadi ini sudah dilakukan sosialisasi begitu terkait dengan langkah-langkah antisipasi yang harus dilakukan. Sudah dilakukan dari tahun 2021 ini. Dari 2021 ya. Nah, apakah ada kemungkinan ini Pak Kadis ya, bila dilakukan eliminasi massal terhadap hewan penular rabies begitu ya, khususnya anjing, seperti beberapa tahun lalu pernah dilakukan begitu kalau tidak salah seperti itu Pak Kadis. Nah, kalau untuk pertanyaan yang terakhir ini, itu kami tidak bisa menjawab karena itu kewenangannya ada di kepala wilayah. Oh ya, saya pikir. Ya, itu kan nanti camat, kepala desa tentu akan berkoordinasi, lalu memberikan ya semacam aturan darurat lah. Bagi yang tidak mau ikat atau yang mau kandangkan itu, ya dianggap anjing liar. Dan di sini sudah ada di Kecamatan Alok Timur itu sudah ada himbauan dari camatnya yang seperti itu. Eliminasi itu pilihan terakhir. Pilihan terakhir ya. Iya, pilihan terakhir. Dulu seperti apa ya? Iya. Oke. Pak Kadis, sebagai informasi kepada pendengar, seberapa cepat ini penyebaran penyakit rabies dari HPR ya ke manusia begitu? Kalau penyebarannya seberapa cepatnya ini, jadi misalnya kalau dia gigit saat ini, kalau kita tidak segera lakukan yang seperti saya katakan tadi P3K itu, maka itu tidak lama itu. Apalagi kalau gigitannya itu daerah gigitannya dekat otak, di wilayah kepala itu. Ya. Hanya kita berharap dan berdoa ya, semoga jangan sampailah bertambah lagi. Amin. Ya. Oke. Himbauan pemerintah Kabupaten Sika ini terhadap pemilik anjing dan bagaimana penanganan kasus gigitan HPR yang harus segera dilakukan begitu ya pasca terjadi gigitan. Ini harus sering dihimbau begitu ya Pak Kadis ya. Tidak saja untuk masyarakat Kabupaten Sika tetapi untuk Kabupaten Ende dan juga beberapa kabupaten yang ada di Flores yang mendengarkan kita pagi hari ini. Silakan Pak Kadis. Ya, jadi ini bagi semua ya. Kalau kami di Sika ini sudah dari 2-3 tahun lalu itu sudah ada juga himbauannya berulang-ulang. Bukan hanya untuk rabies sebenarnya, tetapi untuk semua jenis penyakit ternak ini.
Jadi itu harus ya, jadi kita melakukan koordinasi, informasi, edukasi. Iya. Nah sekarang bagi masyarakat pemilik ternak ini, kalau hari ini kita ngomong soal rabies, maka ikuti himbauan-himbauan dari pemerintah ini. Ya. Nah himbauan ini juga nanti kembalinya untuk kita yang sebagai peternak. Nanti yang kalau misalnya kalau sampai terjadi kasus, nah ini siapa yang harus bertanggung jawab. Iya. Sementara edukasi selalu diberikan. Ini buat semua ini, di mana saja berada. Mari kita ikuti himbauan-himbauan ini agar selalu waspada terhadap yang namanya rabies ini. Seperti itu kira-kira. Baik Pak Kadis, terima kasih untuk waktunya bersama RRI, walaupun sibuk ya, harus ke lapangan begitu memberikan vaksin. Iya. Karena setelah ini kami harus langsung ke salah satu desa lagi ini, Oke. di wilayah Kecamatan Alok Timur. Baik Pak Kadis, Jadi sukses ya Pak seperti itu. Kadis ya untuk giatnya hari ini. Amin. Mohon Selamat doanya. pagi. Amin. Oke, terima kasih Pak Kadis, Iya. selamat pagi. Pagi.